Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 25 Februari 2022. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu kebaikan yang tak terbatas. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa memohon berkat darinya. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap lawatan-Mu di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan saat ini Tuhan, bersama-sama kami hendak merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami, mampukanlah kami, dan tolonglah kami di dalam setiap keterbatasan kami untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Dan tolonglah kami Tuhan untuk kami mau melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami bukan hanya mendengar, kami bukan hanya merenungkan, tetapi kami mau untuk mewujudkannya di dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau serahkan Tuhan perenungan kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami memohon pimpinan dan roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kisah Para Rasul ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang demikian sabda Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat itu berbicara kepadanya, ia meninggalkan dia. Dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita selalu mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang terbaik. Orang Kristen atau orang-orang yang kenal dengan Kristus, orang-orang yang dekat dengan Kristus adalah orang-orang yang penuh dengan kebaikan dan orang-orang yang paling baik. Stereotip itu atau kemudian penilaian kita terhadap diri kita sendiri itu yang seringkali kemudian juga membutakan mata kita bahwa di sekitar kita banyak orang-orang yang mungkin mereka tidak seagama dengan kita. Mereka mungkin memiliki keyakinan yang lain, tetapi kehidupan mereka jauh lebih baik daripada yang sudah kita lakukan. Realita itu ya dengan rendah hati harus kita terima. Kita nggak bisa hanya menyombongkan diri kita bahwa kitalah yang paling baik. Tetapi pada realitanya banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita, justru menampar kita dengan kenyataan bahwa kehidupan mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan kehidupan kita, orang-orang yang kita anggap sendiri sebagai orang-orang yang paling baik karena kita punya Tuhan begitu, atau kita punya Yesus. Nah, gambaran itulah yang kemudian juga dinyatakan di dalam teks kita pada hari ini. Ada seorang nama yang disebut yaitu Cornelius. Dikatakan bahwa Cornelius adalah seorang perwira pasukan Itali gitu. Yang notabene ketika ia adalah pasukan Itali, berarti dia bukan orang Yahudi.
dia tidak termasuk dalam kelompok orang Yahudi. Dan orang-orang ini mungkin dia berasal dari suku Romawi, suku Yunani dan sekitarnya. Nah, tetapi yang menarik adalah di dalam kesaksian teks yang kita baca di ayat yang kedua dikatakan bahwa Kornelius ini adalah orang yang saleh. Ia rajin memberikan sedekah kepada orang-orang Yahudi. Ini kan menarik sebenarnya. Bahwa seringkali kemudian orang-orang yang berada di luar kelompok yang menganggap dirinya paling baik, orang-orang Yahudi katakanlah pada waktu itu kan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling baik. Tetapi pada realitanya justru mereka ditampar oleh seorang yang bernama Kornelius yang justru sangat bermurah hati, yang justru sangat berbaik hati. Ia memberikan kebaikannya tidak terbatas pada kelompoknya. Ia memberikan kebaikan bahkan kepada orang-orang, ada kelompok yang membenci dirinya atau membenci kelompoknya. Kita tahu bahwa orang Yunani dan orang Yahudi bukanlah kelompok yang akur. Tetapi Kornelius melampaui batas itu ketika ia memberikan kebaikannya kepada orang-orang Yahudi yang di mana mereka adalah kelompok yang membenci dirinya. Bisa dikatakan demikian. Nah, di sini kita belajar bahwa seringkali ketika kita melihat realitas Kornelius begitu ya, atau orang-orang di sekitar kita yang mereka dengan senang hati memberikan kebaikannya kepada orang di kelompok lain, tetapi kita seringkali sebagai orang-orang Kristen justru berpikir sebaliknya. Pada realitanya atau pada kalau konsep besarnya kan kita tahu bahwa kita harus berbuat baik kepada semua orang tanpa terkecuali, kebaikan tanpa sekat, kebaikan tanpa batas, kebaikan tanpa tembok. Tetapi pada realitanya seringkali di dalam hati kita yang paling dalam, kita masih rasis seringkali. Rasisnya bagaimana? Kita hanya memikirkan atau kita berpikir tentang orang-orang yang ada di kelompok kita. Dan saat ini, kita kalau mau jujur, kita mau diajak untuk mengoreksi diri kita. Kita tidak bisa hanya hidup kemudian hanya memikirkan tentang kelompok kita. Kita tidak bisa hanya rasis saja dalam tanda kutip bahwa yang di luarnya itu urusan nanti, orang-orang di luar kita itu urusan nantilah, yang penting orang-orang di dalam kita dulu. Nah, seringkali konsep ini juga tidak sepenuhnya benar. Kita tentu harus melihat seberapa besar kebutuhan mereka. Mungkin ada orang di luar kelompok kita yang jauh lebih membutuhkan. Tetapi yang kita pikirkan hanya orang-orang di kelompok kita yang mungkin tidak lebih membutuhkan dibandingkan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, melalui realitas, melalui cerita, melalui narasi Kornelius ini, mari kemudian kita membuka diri kita. Untuk kita tidak hanya menjadikan kebaikan yang tak terbatas itu bukan hanya sebagai sebuah ide, bukan hanya menjadi sebuah cita-cita, tetapi menjadi sebuah realitas, menjadi sebuah tindakan yang betul-betul kita wujud nyatakan. Oleh karena itu, sebagai persekutuan, sebagai orang-orang yang kenal dengan Kristus, mari kita juga buka pikiran dan pandangan kita bahwa kita harus mengakui banyak orang-orang yang baik di luar kita, yang bisa mengingatkan kita, yang bisa mengoreksi kita tentang tindakan kehidupan kita yang seringkali masih terkotak-kotak dan terkelompok-kelompok. Mari kita wujudkan kehidupan yang sesungguhnya, tindakan yang sesungguhnya, yaitu kita mengasihi mereka tanpa sekat, tanpa batas, dan tanpa golongan. Sehingga kasih kita bukan kasih yang rasis. Amin. Mari saat ini kita berdoa menghadap Tuhan di dalam setiap syafaat dan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan ketika Engkau menampar kami, ketika Engkau mengingatkan kami tentang kesombongan-kesombongan dalam diri kami. Seringkali kami menganggap bahwa diri kami adalah kelompok yang terbaik, kelompok yang mengenal kasih, kelompok yang melakukan kebaikan jauh di atas orang-orang yang di sekeliling kami. Tetapi saat ini Tuhan, kami diingatkan dengan sungguh-sungguh bahwa seringkali banyak orang-orang di luar kami yang justru melakukan kasihnya dengan lebih tulus, melakukan kasihnya dengan lebih baik dibandingkan apa yang kami lakukan. Dan kami belajar Tuhan dari Kornelius
bahwa bagaimana ia di dalam mewujudkan kasih di dalam dirinya, tidak pernah memandang kelompoknya sendiri, tidak pernah memandang kepada siapa ia memberi. Bahkan ia pun mencurahkan kasihnya kepada kelompok yang membenci dirinya. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami tidak hanya menjadikan kasih tak terbatas itu sebagai sebuah ide, tetapi kami betul-betul menghidupinya dan kami betul-betul mewujudkan di dalam hidup kami sehari-hari. Ya Allah, kami saat ini hendak berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang oleh karena usia orang tua kami mengalami kelemahan tubuh, mengalami kelemahan fisik. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Sumiarti Suparmo, Ibu Rosmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Mur Jangkung, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Marti Utomo, Ibu Waginah Paijo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, juga orang tua kami yang lain Bapak. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati mereka, mencurahkan setiap kehidupan bagi saudara-saudara kami ini Bapa. Kami serahkan Tuhan, biarlah cinta kasih Tuhan yang menghadirkan kedamaian bagi orang tua kami ini. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatan, dengan proses pengobatan yang saat ini sedang dijalani. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birawo, Anak Amoresa, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiantono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Pendeta Gunawan Adi Prabowo, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Tugirin, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadio, Bapak Andreas Rasdiono, Bapak Prayitno Hadi. Juga kami berdoa untuk Bapak Matius Aji Nugroho, Bapak Rudi Wilayah 5, keluarga Bapak Agus Wilayah 3, Bapak Rudi Wisnu, Bapak Widi Nugroho, anak Glorius Fariski, keluarga Bapak Bibit Iman Suparjan, keluarga Bapak Kunto, keluarga Bapak Dedi Yehuda, keluarga Bapak Nurwendyo, Bapak Krishna, dan juga saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah Engkau yang berkenan untuk memberkati setiap proses pengobatan mereka, setiap proses pemulihan, setiap proses istirahat yang sedang mereka jalani. Biarlah itu semua boleh menjadi sarana yang Tuhan berkati, sehingga juga mendatangkan kebaikan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan kami bersama di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Biarlah kami boleh saling menjaga satu dengan yang lain. Bagaimana kami tidak mengabaikan setiap protokol kesehatan yang sudah diingatkan berkali-kali untuk kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk menghargai kehidupan yang dari Tuhan sebagai syukur kami atas setiap hidup yang kami rasakan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang berdampak, baik itu terdampak kesehatan ataupun juga sesuatu lainnya, sekolah, pekerjaan, atau apapun itu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap saudara-saudara kami ini. Dan kami mohon Tuhan, biarlah kekuatan-Mu, biarlah cinta-Mu, berkat-Mu yang memberikan kesehatan bagi kami. Ya Bapa, kami menyerahkan Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan kami tentang keluarga, sekolah, pekerjaan, atau juga tentang pergumulan apapun itu. Biarlah Engkau yang berkenan memberkati dan menguatkan kami, sehingga kami tidak lari dari pergumulan itu, tetapi kami boleh menghadapinya dengan berkat dan pertolongan dari-Mu. Kami mau serahkan Tuhan seluruh doa kami, seluruh syukur kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.